Selamat pagi. Jess, komen ini tak replay juga di akun yang ini ya. Dari Bu Cia. Pak Jess, saya kena batu empedu, farah tinggi, jantung, harus makan buah, apa yang gak boleh. Saya udah replay di akunnya Racikan Mak Jin. Ya, sekarang tak replay di akunnya Racikan Mak Jin original yang Pandora. Nah, Jess, gini loh. Kalau kamu mau tahu secara global, ada di sebelah ya. Konten yang di sebelah ya, yang saya ada di mobil ya. Tapi kalau yang sekarang yang saya mau bahas adalah yang berhubungan dengan itu tuh. Batu empedu. Empedumu itu, ya Jess, ini penting banget kamu perhatikan ya. Empedumu itu punya cairan. Namanya cairan empedu. Sama seperti lambung. Lambungmu itu ada cairan, namanya asam lambung. Semua makanan yang kamu masuk ke mulut, masuknya ke lambung, muaranya ke lambung. Dari tenggorokan ini masuk ke lambung. Di lambung ditangkap sama asam lambung. Nah, ketika makananmu, apapun makananmu ya, ditangkap sama asam lambung itu pH-nya ini sekali. Asam sekali. Ya, kalau saya tidak salah itu 2 atau 3 itu pH-nya lambung itu. Sehingga semua makanan yang masuk ke lambungmu, remek, habis, hancur. Hancur, benar-benar hancur. Tetapi ada masalah ketika makanan itu masuk ke lambungmu, dia tidak hancur. Contohnya, sayuran hijau, kangkung. Kamu makan kangkung, keluar kangkung kan? Terus kemudian ada itu, apa itu? Kalau yang dibuat pecel itu namanya genjer. Itu makan genjer, keluar genjer. Nah, kenapa lambungmu tidak bisa menghancurkan sayuran hijau? Karena yang namanya serat itu tidak gampang dicerna dan tidak gampang diserap. Itu nomor 1. Yang kedua, kemungkinan besar ketika kamu makan kangkung, keluar kangkung. Ketika kamu makan genjer, keluar genjer, sayuran-sayuran hijau itu, kamu sudah bermasalah dengan lambungmu. Kamu sudah bersekian kali menggunakan obat-obatan, diobat-obati. Nah, obat-obatan itu selalu, apapun obatnya, kalau kamu pernah masuk RS, apapun obatnya, pasti di dalamnya ada obat yang untuk menetralisir lambung. Sehingga lambungmu bermasalah. Nah, itulah penyebab kamu bermasalah dengan GERD. Kamu bermasalah dengan asam lambung, kamu bermasalah dengan MAH. Nah, kalau itu diterus-terusin, nanti ujungnya pasti kena ke ginjal. Itu udah pasti seperti itu. Nah, supaya itu tidak bermasalah, sehingga kamu makan kangkung itu dicerna, hancur, ya mau tidak mau kamu harus menjaga asam lambungmu. Untuk asam lambungmu itu tetap sehat. Asam lambung kan punya siklus. Pagi dia minus, siang dia plus. Sehingga pagi saya selalu katakan, karena asam lambungnya minus, tidak perlu sarapan. Tidak perlu disarapin. Kamu hanya butuh minum. Hari-harimu itu sebetulnya yang paling banyak dibutuhkan minum. Kalau kamu minum 1 gelas itu 250 mili, ya 1 gelas, berarti kamu butuh 5-6 gelas sehari untuk minum. Sekitar kalau 250 mili kan, 4 kan udah 1 liter kan ya. Nah, 1 liter 4, 8, 12 gelas lah satu hari. 24 jam itu kamu butuh 12-15 gelas satu hari itu. Dengan berat badan 60 kg. Lah kalau lebih ya harus lebih. Gitu. Nah, pagi hari paling tidak kamu butuh 1 liter untuk membuat lambungmu itu sehat. Nah, itu asam lambung ya. Nah, ini kan empedu. Nah, empedu itu ada cairan empedu. Ya, ada cairan empedu. Cairan empedu itu bekerja, dia membutuhkan serat dan membutuhkan satu lagi, yaitu asam lemak. Sehingga cairan empedu tidak mengkristal. Nah, kenapa cairan empedu mengkristal? Karena kamu mementingkan sayur, kamu mementingkan buah, kamu mementingkan serat, tapi kamu lupa tentang lemak. Kamu lupa tentang daging, kamu lupa tentang telur, kamu lupa tentang ikan, kamu lupa tentang seafood. Sehingga kamu bermasalah dengan yang namanya batu empedu. Gitu. Karena empedu kita itu membutuhkan itu tadi. Nah, Pak, kalau saya tidak makan buah, saya tidak makan sayur, bermasalah enggak? Enggak.
Kenapa kok begitu? Karena sayur dan buah tidak bisa dipecah menjadi lemak. Sayur dan buah, sekali lagi ya, kamu dengerin ini omongan saya ini. Sayur dan buah tidak bisa dipecah menjadi lemak di dalam tubuh. Tetapi lemak bisa dipecah menjadi gula, menjadi sayur, menjadi mineral sayur, mineral buah. Jadi itu permasalahannya yang terjadi di situ gitu. Kamu diajar-ajari untuk sehat dengan serat. Enggak. Tubuh kita tidak terbiasa untuk mencerna serat sehingga di dalam tubuhmu itu kalau kamu makan serat, serat itu kebanyakan jadi TAI. Ya. Makanya orang yang makanannya serat banyak banget TAI-nya. Tapi kalau makanannya protein hampir bisa dibilang tidak sering TAI. Ya, tidak sering buang air. Kenapa ya? Karena semuanya diserap sama tubuh. Semuanya dicerna sama tubuh. Gitu. Itu ya pemahamannya, kamu harus paham di situ dulu. Sehingga orang-orang yang rata-rata dia tidak, ya makanya kenapa orang-orang yang apa itu sebutannya, orang yang makannya sayur itu VG ya, orang-orang VG. Orang-orang VG itu pasti butuh telur. Dia masih makan telur. Saya belum ketemu atau belum ya mungkin ada ya, tapi saya belum pernah ketemu orang yang VG dia betul-betul pure murni makan sayur. Belum pernah ketemu. Rata-rata mereka telur makan kan? Makan. Ah, itu dia jawabannya. Kalau kamu adalah zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mungkin bisa kamu punya pencernaan zaman itu, ya. Tapi ketika Adam dan Hawa sudah dibuang dari Taman Eden, ya mau nggak mau kamu makan lemak. Makanya persembahannya Habil itu lemak. Persembahannya Habil itu daging, korban. Karena udah berubah gen dalam tubuh manusianya dari situ. Gitu. Itu penjelasan saya. Ya. Kalau kamu sebut subjektif, ya nggak masalah. Memang itu penjelasan saya sebagai subjektivitas saya. Gitu. Dari apa yang saya pelajari. Tapi kalau kamu berpikir kamu masih membutuhkan sayur, kamu masih membutuhkan buah, ya monggo aja, itu kan dirimu. Kalau saya ditanya, Pak Jas makan buah enggak? Makan. Tapi tidak apa namanya? Apa ya, Bro? Namanya, Bro. Tidak menjadi tujuan. Tidak menjadi tujuan. Kepengen aja saya makan. Kalau enggak. Ya. Dan apa yang dimakan? Duren. Ya, buah apa yang dimakan? Duren. Duren, anggur. Kalau istri saya paling suka buah pir. Duren juga istri saya tuh. Kita kalau makan duren kayak orang gila, Jess. Berdua saja bisa makan sampai tiga duren. Berdua itu. Ya, itu saya sama istri saya. Kalau soal duren jangan ditanya. Anggur saya suka. Ya, tapi kalau nggak ada nggak nyari. Kalau ada dimakan. Gitu. Buah pir, ya kemarin pas di Magelang belanja. Karena kita nengok orang sakit, kita bawakan buah ke mereka, kita beli pirnya, buah pirnya. Mangga saya makan. Tapi tidak tujuan, tidak mencari. Kalau ada dimakan, kalau enggak. Gitu. Sayur makan. Saya makan sayur, capcay saya makan. Ya, capcay saya makan. Tongseng ada kolnya saya makan. Nah, saya lebih senang makan sayur yang tidak berwarna hijau. Kenapa? Karena antioksidannya lebih banyak. Gitu. Kalau kangkung, Pak, ya makanlah. Kalau ada dimakan, kalau enggak. Ya, saya makan kangkung itu kalau diajak makan orang tuh. Ada kangkung saya biasanya makan. Kalau saya sendiri disuruh milih, saya mesti milihnya sapo tahu, capcay. Karena capcay lebih banyak makanan, lebih banyak sayur yang tidak berwarna hijau. Dan capcaynya pasti seafood. Atau yang sebelah itu. Yang satu lagi. Ya, gitu. Tapi kalau enggak. Kenapa ya? Karena saya lebih banyak makan telur, ikan, daging, dan seafood. Itu lebih banyak saya makan itu. Kenapa? Karena ikan, daging, dan seafood, telur, itu kalau dimakan sama kita, tubuh kita mampu, bisa memecahnya menjadi kebutuhan akan karbo, kebutuhan akan gula. Tapi kalau kamu dikit-dikit gula, dikit-dikit jajan, dikit-dikit cemilan, dikit-dikit sayur, dikit-dikit minuman manis, dikit-dikit nasi, dikit-dikit tepung, itu tidak bisa dipecah menjadi asam amino, asam lemak, dan mineral. Itu permasalahannya. Sehingga bisa menjawab ya, ini
buat pemahaman kita lebih bijak gitu.